Nyamuk dianggap sebagai binatang berbahaya yang banyak membunuh manusia dengan penyakit demam berdarah, malaria, chikungunya, dan infeksi lainnya. Sebuah upaya kolaborasi akademis, tim riset, dan kampus di berbagai dunia membentuk World Mosquito Program atau WMP untuk menekan angka penyakit demam berdarah yang mengancam puluhan juta orang, terutama di wilayah tropis. WMP berhasil memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam nyamuk Aedes aegypti dan terbukti mampu menekan perkembangan virus demam berdarah. Wolbachia adalah bakteri yang terdapat di sekitar 60% serangga di dunia, namun bakteri ini tidak ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab DB. Bakteri ini dapat ditransfer melalui telur nyamuk dan bakteri ini aman untuk manusia maupun untuk lingkungan. Terdapat 3 skenario dalam melakukan transfer Wolbachia ke dalam generasi nyamuk, yaitu pertama, jika nyamuk jantan yang mengandung Wolbachia dilepaskan ke alam terbuka sehingga nantinya nyamuk jantan ini kawin dengan nyamuk betina liar, maka nyamuk betina tersebut tetap bertelur tetapi tidak dapat menetas. Skenario yang kedua, yaitu jika nyamuk jantan Wolbachia akan kawin dengan nyamuk betina Wolbachia, maka akan memproduksi telur dan anak-anak nyamuk tersebut tidak dapat menularkan demam berdarah lagi. Skenario yang ketiga, yaitu jika nyamuk betina yang mengandung Wolbachia dilepaskan dan kawin dengan nyamuk jantan liar, maka telur yang dihasilkan adalah anak-anak nyamuk yang tidak memiliki virus demam berdarah. Dari 3 skenario tersebut, tim riset melakukan pertimbangan dampak pada manusia, lingkungan, dan hewan. WMP memilih skenario untuk melepaskan nyamuk betina Wolbachia dikarenakan jika melepas nyamuk jantan Wolbachia, maka populasi nyamuk akan berkurang secara drastis yang justru membuat lingkungan tidak seimbang. Rilis period yang dilakukan oleh WMP membuat populasi nyamuk berwolbachia sudah menyebar cukup besar dan diharapkan nyamuk liar nantinya akan memiliki bakteri Wolbachia. Program WMP ini sudah tersebar di 3 wilayah regional, yaitu hub Latin Amerika yang menjangkau Meksiko, Kolombia, dan Brazil. Kemudian hub Oseania yang menjangkau Australia, Kiribati, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia. Serta yang terakhir adalah hub Asia yang menjangkau Sri Lanka, Indonesia, dan Vietnam. Di Indonesia, WMP bekerja sama dengan UGM atau Universitas Gadjah Mada selama 10 tahun lebih dalam menjalankan ternak nyamuk berwolbachia ini. Riset UGM didanai oleh Yayasan Tahia ini menggunakan pendekatan berkelanjutan yang artinya non-GMO, non-insecticide, self-sustaining, hanya dilakukan 1 kali aplikasi, dan affordable long-term solution. Keberhasilan riset di Yogyakarta sempat menjadi ramai karena menjadi salah satu contoh keberhasilan yang disampaikan dalam pidato Bill Gates, sehingga mulai bermunculan teori konspirasi di beberapa media sosial. Namun, sebenarnya riset Wolbachia ini sudah dilakukan oleh UGM sejak sangat lama. Kalaupun soal keterlibatan Bill Gates, memang yayasan ini banyak sekali fokus pada riset dan pendanaan kesehatan, termasuk pada WMP Global yang mendapatkan bantuan dana dari Bill and Melinda Gates Foundation. Karena yayasan Bill Gates bersifat global dan melakukan pendanaan yang bersifat multi-crossing country, jadi kemungkinan banyak yang mengkaitkan Bill Gates ini dengan teori konspirasi kesehatan global. Karena memang Bill Gates selama ini menggelontorkan bantuan pada 3 bidang riset utama, yaitu iklim, energi terbarukan, dan juga kesehatan. Keberhasilan menekan demam berdarah di Indonesia tentu bukan karena faktor pendanaan luar semata, karena memang tim dari UGM sudah lama diakui oleh dunia internasional dengan tingkat keberhasilan riset mengenai nyamuk Wolbachia secara signifikan. Beberapa tahun yang lalu, UGM melakukan RCT atau Randomized Control Trial bersama dengan Monash University Australia dan Berkeley University Amerika dengan pendanaan dari Yayasan Tahia. RCT adalah standar tertinggi pada penelitian WHO. RCT ini sudah selesai dilakukan di Yogyakarta dan hasilnya sudah dirilis dan dipublikasikan. Monitoring dilakukan oleh perawat dan peneliti untuk melihat efektivitas bakteri Wolbachia terhadap penyebaran virus demam berdarah. Hasilnya, di lokasi yang telah disebar Wolbachia,
terbukti mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77%. Intervensi ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pemberian vaksin demam berdarah. Dari segi pembiayaan juga diklaim lebih murah sebab angka rawat inap karena demam berdarah berkurang hingga 86,1%. Teknik ini juga sangat inovatif dan berkelanjutan, ibarat perang menggunakan strategi infiltrasi yang melumpuhkan musuh dengan menggunakan tentara lawan. Teknologi Wolbachia diimplementasikan di Bantul dengan cara penitipan ember berisi telur nyamuk berwolbachia di rumah orang tua asuh, fasilitas umum, dan sosial. Proses penitipan akan berlangsung selama lebih kurang 6 bulan, di mana setiap 2 minggu para kader kesehatan akan melakukan penggantian paket telur. Selain itu juga akan dilakukan pemantauan nyamuk berwolbachia selama 4 kali selama penitipan ember dilakukan dan 2 kali setelah penitipan ember selesai dilakukan. Ketika proporsi nyamuk berwolbachia ini sudah mencapai 60%, maka akan dilakukan penarikan ember telur karena nyamuk berwolbachia ini sudah dapat berkembang biak secara alami. Nah, angka kejadian dengue juga akan dipantau dari waktu ke waktu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Keberhasilan menekan DB bisa menyelamatkan sektor ekonomi masyarakat karena biaya rawat inap yang cukup mahal bagi sebagian kalangan. Bagi pemerintah, ini bisa meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mengurangi beban subsidi kesehatan karena wabah demam berdarah selalu hadir secara rutin hampir setiap tahun. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.